Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Biasanya sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamology, kita akan sampaikan terlebih dulu saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Gembong, diantaranya adalah Cepin dengan support di 4790, resistensi di 5200, rekomendasi buy. BBTN support di 1440 dan resistensi di 1540, rekomendasi buy. BBRI support di 4750, kemudian resistensi di 5200, rekomendasi buy. Kemudian juga ada Antam dengan support di 1550 dan resistance di 1850 dengan rekomendasi buy. Kita akan bahas satu persatu Pak Gembong. Kita ke Cepin terlebih dahulu, mungkin Anda bisa sampaikan analisis lengkapnya seperti apa Pak Gembong. Oke, kalau kita bicara paket portofolio, maka ini seperti sebuah tim, ya. Ada strikernya, ada stabilitator, dan ada penjaga gawangnya, ibarat di dalam sebuah portofolio. Kita dari sisi yang strikernya dulu, Mas, dari sisi komoditi, ya. Dari sisi komoditi, ya tentunya topik di 1 bulan ya terakhir dan ke depan itu akan pasti terkait dengan ya energi dan ini safe haven. Kalau kita bicara energi minyak kemarin, ya sentralnya masih di Timur Tengah, apakah itu ada eskalasi atau tidak? Gitu. Kalau ada eskalasi, maka minyak kembali lagi ya target di 80 masih sangat mungkin, terutama Iran Israel. Ya, kalau yang kedua dari sisi emas, emas ya kita bisa tampilkan dari sisi antep. Tapi di tampilan ini kan kita mulai dari Cepin ya. Ya, Cepin ini ya menurut kami ya itu menarik. Kenapa? Karena secara valuasi maupun dari sisi teknikal itu cukup menarik. Ya valuasinya cukup murah. Ya technicalnya di 4.440 itu tidak tertembus dan support kedua di 4.700 tidak tembus, maka ini akan ya secara tren itu trennya masih bullish atau tren naik. Targetnya dicepin di area 4.900 ini, targetnya di 5.200, 5.300. Namun mitigasi resiko stop loss di kira-kira cepin itu di 4.700 atau 4.800. oke. Walaupun seminggu terakhir ini Cepin sudah naik 2%-an ya, tapi Anda kemudian melihat harga terakhir dari Cepin ini sebagai area masuk yang menarik ya. Mengingat tadi Yes, target price sendiri untuk untuk Cepin. tren ya swing trade di level secara tematik sektoralnya juga menarik gitu kan. Oke. Ini salah satu yang cukup mendorong ya ketika Prabowo mencanangkan 8 ya, asta citanya salah Mhm. satunya adalah ya makan gizi gratis dan kawan-kawan gitu kan. Nah, di makan gizi gratis di situ turunannya semuanya otomatis itu akan menjadi sentimen sangat positif buat produk-produk turunan dari sisi itu. Oke, apa yang bisa dijadikan apa namanya pegangan lah ya ataupun mungkin yang dipertimbangkan untuk pelaku pasar sendiri jika ingin mengkoleksi Cepin dengan term investasi panjang, Pak Gembong? Oke, kalau dari sisi Cepin, pergerakan 3 tahun terakhir kita bicara panjang 6.750 itu dalam 3 tahun terakhir. Nah sekarang berarti sudah korektif yang cukup dalam, ya, Hmm, kisaran di 30-40%. Ya, terus yang kedua secara baseline-nya ya support kuatnya 4.400 tidak tembus. Ya, otomatis ini juga di harga 4.900 secara tren, moving average dan kawan-kawan itu trennya masih trend up oke, saat ini. baik. Maka kita bisa follow the trend up tersebut dengan target 5.200, 5.300, maksimum akhir tahun 2024. Baik, paling sesuai adalah pendek ke menengah begitu ya untuk Cepin ya. Betul. Baik, dari Cepin kita ke saham berikutnya yang Anda rekomendasikan ada BBTN seperti apa Pak Gembong? Ya, kalau kita bicara urat ekonomik dan sektoralnya, maka banking. Nah, kenapa kita bicara yang spesifik yang mensupport dari sisi properti ya identik dengan BBTN. Kenapa? Karena fase satu secara makroekonomik tren suku bunga turun itu akan menjadi katalis positif buat sektor properti dan pendukungnya. Nah, kemarin kita sampaikan di Juli, Agustus itu kan kenaikan cukup signifikan di properti ya. Dan ya sektor perbankan yang mendukung sub properti tersebut itu adalah sektor perbankan terutama spesifik di BBTN. Jadi kita masih optimis ya target di BBTN saat ini di 48 ya 1480, target berikutnya di 1550-an. Baik, 1490 menjadi level masuk yang cukup menarik untuk BBTN ya, Pak Betul. Gembong ya. Oke, kalau kita lihat pergerakannya sendiri dari 1 bulanan, kemudian 1 mingguan, ini sudah menguat masing-masing 3,11% dan juga 5,67%. Walaupun sedang ada di tren penguatan, tapi levelnya dinilai menarik. Mengenai target price-nya, Pak Gembong boleh Anda ulang?
15 ya, kalau krisis BTN itu 1550 Baik. minimal akhir sampai akhir tahun ya. 1550 sampai akhir tahun, syukur-syukur bisa 1600. Nah, secara valuasi ya cukup rendah di pair-nya atau di sektoralnya, dan secara tematik sektoralnya, story-nya terkait properti dengan tren suku bunga Mhm. ya tahun ini sudah dimulai cukup agresif, tapi karena perang itu ditahan dulu sama Amerika, tetapi dari 5,5 menjadi 5 itu cukup agresif. Tahun depan akan dimulai lagi kalau tidak ada sesuatu yang ekstrim, terutama perang di Timur Tengah. Tren suku bunga akan terjadi. Ya, terkait dengan properti juga pemerintah memberikan PPNDTP sampai dengan akhir tahun 2024 ya, dan juga pemerintahan Prabowo Gibran sendiri menargetkan pembangunan banyak sekali jutaan unit rumah begitu untuk masyarakat begitu ya, dan untuk pembiayaan mungkin BBTN bisa jadi salah satu opsi biasanya untuk pembelian rumah dengan skema KPR. Dari Betul, BBTN itu yang paling update itu, Pak. ya, Ya, Mas, baik, dari yang paling update programnya. baik. Kenapa di Prabowo Gibran ini salah satu yang menarik adalah nanti dia dengan backlog rumah yang cukup besar di Indonesia, mereka mencanangkan terkait dengan pembangunan dari sisi perumahan yang merakyat lah kasarannya, Mhm. dan tidak dimasukin oleh perusahaan-perusahaan properti besar. Itu syaratnya beliau. Ya, Baik. dan itu cukup efektif, dan tentunya ya kalau kita bicara perumahan, bank yang komitmen identik dengan perumahan ya BBTN. Baik, dari BBTN kita bergeser ke BBRI, Pak Gembong. Ya, kalau dari sisi BRI ini menarik ya, karena kita misalnya trade di area BRI, kalau teman-teman bisa lihat historical 3 bulan atau 4 bulan terakhir, kita selalu swing dari sisi BRI. Ya, BRI begitu mencapai level targetnya terendah di 4.200-an pada saat itu, terus investor masuk di 4.500, target dia 5.500 tercapai. Tepatnya 5.575. Nah, setelah itu maka ya investor asing dalam hampir 1,5 bulan terakhir itu mengalami outflow. Ibaratnya yang pausnya itu mengalami outflow atau ya net sales, otomatis ya harganya akan turun. Nah, target penurunan di BRI saat ini itu sudah relatif lebih rendah. Ya, support terkuatnya di 4.500 tidak tertembus ya, dan hari ini sampai Oktober itu secara statistik lebih banyak itu positif. Nah, investor asing juga jualannya sudah mulai mereda ya di level 4.800, 4.900. Nah, ini menjadi area menarik untuk dari akumulasi ya. BBRI targetnya di minimal 5.200 sampai 5.300 sampai akhir tahun. Baik. Ya, syukur-syukur lebih cepat ya ketika ada sentimen positif dari sisi minggu depan. Baik, dari BBRI kita ke Antam, Pak Gembong, silakan. Yes, kalau di sisi Antam ini termasuk komoditi striker kita. Kalau kita bicara striker, di situ ada sektor energi dan sektor safe haven lah ya. Mhm. Kalau sektor energi, maka sentimennya kemarin ya dari sisi kenaikan harga minyak dari 67 ke 78 pada saat itu, setelah ini koreksi lagi. Tapi itu hal yang wajar. Tapi kita lihat energi itu akan dari sisi Timur Tengah sebagaimana, apakah ada eskalasi ya konfrontasi yang langsung antara Israel dan Iran terutama, itu yang menjadi titik poin, dan itu akan terus dinamis ya. Kalau saat ini koreksi yang sifatnya wajar di perminyakan. Nah, safe haven sekarang, lindung nilai. Lindung nilainya apa? Emas. Nah, banyak ya saham-saham emas terutama dari sisi BRMS, terus Aman sama Antam. Kenapa Antam? Ini kita melihat bahwa secara teknikal ya Antam trennya menarik ya, trennya masih naik dengan target kenaikan di level take profitnya 1860 ya. Secara laporan keuangan juga sudah sangat baik gitu kan? Dan tentunya sentimen pendukung adalah kenaikan harga emas global ya, saat ini selalu bicara break high di 2670 atau 80 sempat, sekarang masih di 2660, dan ini menjadi katalis yang sangat-sangat positif. Tinggal ya Antam ini kalau tidak ada berita-berita yang sentimen negatif buat dia, terutama dari sisi korupsi ataupun dari sisi hukum, ini harusnya tren 2000 masih tercapai. Baik, itu tadi beberapa saham pilihan yang direkomendasikan Pak Gembong pagi hari ini. Ada Cepin, kemudian juga ada BBTN, BBRI, dan juga Antam. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pak Gembong, kita akan bahas sedikit mengenai pembukaan IHSG di pembukaan perdagangan sesi 1. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Kini kita akan simak data pembukaan dari market di pagi hari ini. IHSG dibuka menguat 0,44% di level 7.592,888. Gainers sejauh ini ada BRMS, Bumi, Dewa, IELS, kemudian BSBK, Energi, ada KPIG, JPFA, Raja, dan juga NES. Sementara itu top losers ada MEDC, Humi, Akra, CRSN, TNCA, Auto, CMNT, Enak, Wood, kemudian juga ada DMMX. Kita lanjutkan perbincangan. Pertanyaan terakhir Pak Gembong, analisis Anda mengenai pergerakan dari IHSG hari ini setidaknya mungkin sampai dengan pertemuan perdagangan C1 akan seperti apa? Oke, kalau kita bicara IHSG, indeks IHSG untuk hari ini itu lebih cenderung sideways, ya, pergerakannya juga tipis, ya. Tapi kalau kita bicara arah ya masih positif, ya, tetapi range-nya sangat tipis. Support terdekat di 7.500 tidak akan ditembus, tetapi di 7.600 sampai 7.650 menjadi resistennya. Nah, kalau terkait dengan minggu ini, pergerakan IHSG masih di range ya 7.700 dan batas bawahnya masih di 7.482. Ya, belum ada pergerakan yang cukup menarik dari sisi IHSG. Ya, kemarin juga ya transaksi masih minim, kurang dari 10 triliun ya satu hari 2 sesi, bahkan kemarin di 6 triliun ya. Jadi ini menunjukkan pasar masih wait and see ya, terkait dengan proses transisi di tanggal 20 ya, biasanya reaktifnya pasca pelantikan. Baik. Yaitu di 21 sampai 23. Itu yang jadi menarik dari sisi lokalnya, globalnya juga sama. Ya, transaksi dari sisi investor asing ya tidak jauh besar untuk beberapa minggu terakhir, terutama untuk hari ini. Jadi pasarnya masih sepi, masih nunggu wait and see, nunggu katalis-katalis positif lagi, Mas. Ya. Baik Pak Gembong, terima kasih atas analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar dalam melakukan strategi perdagangan hari ini. Dan lagi-lagi pemirsa dan juga investor, untuk keputusan investasi kembali ke tangan Anda. Pak Gembong, sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, selamat pagi.